Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bapak. Oh iya Pak, saya mau berdiskusi nih Pak, terkait permasalahan Iya saya iya sama iya. Bapak. Mhm, boleh Bu. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih ya Pak ya, atas waktu Bapak. Kebetulan saya lagi ada masalah nih Pak yang saya hadapin, jadi saya pengen ngobrol sebentar nih Pak sama Bapak. Iya, Mudah-mudahan sama-sama Bapak Bu. juga ada waktunya ya Mhm. Pak ya. Insyaallah sama-sama, insyaallah ada waktunya. Kalau boleh tahu nih Bu Nisa, sedang ada dalam masalah apa Bu? Permasalahan seperti apa? Mohon maaf sebelumnya di sini, ada petir ya Bu ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Sama di sini juga cuacanya kurang mendukung. Mungkin Iya, saya juga diskusi sama Bapak nggak lama ya Pak, karena saya ada kegiatan lagi. baik baik Tapi baik. saya berterima kasih sebelumnya atas waktu Bapak. Ya ya, sama-sama Bu. Ada permasalahan apa Bu ini teh? Gini Pak, jadi saya tuh kemarin sih tepatnya hari Selasa, saya ngerasa kecewa nih Pak sama peserta didik saya. Gimana ya Pak? Terkait masalah pembelajaran sih Pak sebenarnya. Oh, alah. Jadi Bu Nisa sedang merasa kecewa sama murid ya Bu ya. Iya Pak, Jadi betul. dari kekecewaan itu kita berdiskusi. Iya, betul, Pak. Eh, Saya apa yang kecewa, ini? Apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita Bu? eee, yang pastinya saya berharap dengan saya ngobrol sama Bapak, saya sharing sama Bapak, saya dapat solusi nih, Pak, nih dari rasa kekecewaan saya. Karena kan saya kalau misalnya dipendam sendiri takutnya nanti nggak selesai ya, Pak, masalah saya. Jadi saya mau ada solusi nih, Pak, kalau misalnya kita ngobrol sedikit nih, Pak. Baik baik Bu, semoga saya bisa membantu ya Bu ya. Amin. Kalau boleh tahu Bu, mohon maaf tadi kan Ibu menyampaikan sedang kecewa, betul ya Bu ya? Betul, Pak. Sama murid ya. Iya. Itu pasti ada alasannya dong Bu, kenapa itu Bu? Iya, betul, Pak. Jadi gini, Pak, kekecewaan saya sih terhadap peserta didik pada saat pembelajaran ya, Pak. Mhm. Padahal saya merasa saya sudah memberikan materi kepada peserta didik sesuai dengan modul ajar yang saya buat ya, Pak, ya. Saya Mhm. sudah, apa namanya, memberikan materi, membagi kelompok, membuat LKPD. Ternyata yang saya lakukan itu setelah saya selesai pembelajaran, saya melihat hasil peserta didik, ternyata peserta didik itu hampir 70% Pak, itu di bawah KKM, Pak. Jadi di bawah KKTP yang seharusnya berhasil gitu. Jadi saya merasa kayak merasa gagal loh, Pak, gitu dalam hal pembelajaran yang saya sampaikan ini. Padahal saya merasa saya sudah sesuai dengan modul ajar yang saya berikan gitu, Pak. Makanya ini bagaimana gitu, Pak. Oke. Jadi, yang membuat Bu Nisa kecewa ternyata, hasil dari pembelajaran tidak sesuai dengan harapan Ibu ya? Betul, Pak. Jadi Heeh, saya padahal Ibu sudah maksimal gitu. betul. Heeh. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan disampaikan oleh Ibu pembelajarannya sudah maksimal. Maksimal yang Ibu maksud itu proses pembelajarannya yang sudah dilakukan seperti apa, Bu? Proses yang sudah saya lakukan sebenarnya sesuai dengan modul ajar yang saya berikan ya, Pak, ya. Saya Mhm, sudah memberikan proses pembelajaran yang kooperatif, saya mhm, sudah melakukan penjelasan materi juga, gitu. mhm, Bahkan ada tayangan-tayangan juga walaupun belum maksimal ya, Pak, ya. Terus saya juga sudah memberikan tugas-tugas, baik itu tugas kelompok ataupun tugas LKPD, terus bahkan saya pun di awal sudah mengerjakan asesmen formatif loh, Pak, oke oke gitu. oke Bahkan oke. gini loh, Pak, saya, setiap akhir pembelajaran, saya itu kadang suka merefleksikan dengan peserta didik. Jadi saya suka bertanya, "Siapa nih peserta didik yang, belum paham?" Gitu, atau ada yang mau ditanyakan gitu. Tapi mereka Mhm, responnya diem semua gitu, Pak. Jadi kayak, oke, "Bapak ya. kenapa belum paham?" Gitu.
Oke, jadi kalau saya dengar tadi, saya simpulkan pembelajarannya yang dilakukan itu sebenarnya sudah bagus ya Bu ya. Gitu. Cuman kalau boleh tahu, ketika Bu Nisa menerapkan pembelajaran yang seperti itu, Iya, ya, Pak. antusiasme atau semangat murid dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu bagaimana Bu? Seperti apa antusiasme mereka? Saya melihat sih Pak, waktu itu saya ngelihat ada sebagian peserta didik yang sangat berantusias Pak. Berantusias dalam hal, pemberian materi waktu itu ya Pak ya. Tapi memang sih sebagian lagi ada yang apa namanya, kayak kurang Mos-mosan? fokus gitu Kak. Iya, Oh, jadi, suasana kelas juga kurang kondusif, terus sebagian ada yang bengong, tapi sebagian lagi ada yang antusias sekali gitu, bahkan mereka memahami materi yang saya sampaikan. oke. Jadi ada yang semangat gitu ya Bu ya, ada yang Betul, belum Pak. semangat gitu, ada yang mungkin sedikit malas-malasan gitu. Iya, Nah, betul, Pak. kalau bisa Bu Nisa ceritakan nih, apakah Bu Nisa itu yakin kalau pembelajaran yang dilakukan itu murid-murid bisa memahami apa yang mereka pelajari pada hari itu Bu? Saya sangat meyakini loh Pak, karena saya sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat Hmm, sebelumnya. Jadi ya. harusnya, berhasil dan saya yakin dengan Hmm, materi yang saya sampaikan dan metode yang saya berikan tuh harusnya berhasil. Peserta didik harusnya tidak sebanyak itu di bawah KKM, Pak. hmm, oke. Terus terkait dengan masalah yang Ibu sampaikan barusan nih, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ketika itu sih setelah saya mengetahui ya, Pak, ya, mengetahui ternyata peserta didik itu, di bawah KKM nilainya, saya langsung melakukan remedial, Pak. Saya, memberikan penjelasan kembali materi yang saya, berikan gitu kan, Pak. Saya menanyakan kembali ke peserta didik, siapa yang belum paham, siapa yang sudah paham. Saya memberikan lagi tugas-tugas, Pak. Pada waktu itu seperti itu, Pak. Oke, bagus sih Bu, yang Ibu sudah lakukan itu menurut saya. Terus kemudian ketika Ibu lakukan hal barusan, respon dari murid-murid Ibu Nisa, apakah mereka menemukan hambatan atau bagaimana itu Bu? Ada sih Pak hambatan, ada hambatannya tapi, saya menanganinya dengan ini Pak, mencoba untuk menjadi metode apa, kayak tutor sebaya gitu Pak. Oke. Iya, untuk mengatasi hambatan itu Pak. Jadi untuk mengatasi hambatan itu pakai menggunakan metode tutor sebaya ya Bu ya? Iya, jadi kayak guruku temanku gitu loh Pak. Jadi mungkin, takutnya Oke. mereka kalau misalnya saya yang menyampaikan, mereka canggung atau kurang paham, tapi kan kalau misalnya temennya yang menyampaikan mereka mungkin bahasa mereka gitu kan, jadi mereka lebih paham lagi gitu, Pak. Oke, jadi Ibu akan ke depan menggunakan tutor sebaya ya Bu ya, karena untuk memfasilitasi anak Iya, yang memang mereka malu bertanya terhadap gurunya gitu. Nah ini menarik sekali Bu, gitu dilakukan tutor sebaya ini karena apa namanya dengan tutor sebaya ini akan memfasilitasi anak agar dia bisa mengekspresikan perasaannya, pendapatnya kepada temannya begitu ya Bu ya. iya, Pak. Lalu tutor sebaya juga ini Ibu sudah dikategorikan apa namanya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid Bu. Iya, Nah, lalu kemudian tentunya strategi ini memerlukan beberapa apa namanya media yang mendukung ya Bu. betul, Pak. Nah, Eee, kira-kira seperti apa media yang Ibu akan gunakan ini Bu? jadi, selain saya menggunakan tutor sebaya, Pak, jadi saya akan memperbaiki juga nih modul ajarnya.
Jadi, Mhm. saya akan beralih dari modul ajar yang biasa, saya akan beralih ke modul ajar berdiferensiasi, Pak. Jadi Mhm. nanti pas kegiatan itu, saya mau peserta didik ini belajarnya sesuai dengan gaya minat mereka, Pak. Seperti Oke, itu. iya. Nah, betul Bu. Saya setuju nih, idenya bagus sekali. Jadi Bu Nisa akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar juga minat murid ya Bu ya. Betul, Pak, seperti itu. Nah, jadi mereka lebih senang gitu dan lebih mudah-mudahan lebih bisa memahami materi yang Bu Nisa sampaikan. Betul, karena menurut saya kalau Nah, ya. misalnya dengan itu antusias mereka kayaknya lebih akan, fokus lagi gitu, Pak. Wih, keren sekali, Bu. Nah, dari ide-ide yang Bu Nisa sampaikan nih pasti ingin segera dong Ibu lakukan, ya nggak? Iya, betul, Pak. Nah, Betul kira-kira sekali. kapan Bu Ibu akan menindaklanjuti ini, Bu? Pastinya secepatnya ya, Pak, ya. Kan kebetulan, saya menyampaikan materi ini waktu hari Selasa kemarin, Pak. Jadi Mhm. saya akan melakukan ini kemungkinan Selasa besok, Pak. Seperti itu, akan saya persiapkan, semuanya. Selasa besok. Ya, Pak, betul, Pak. Oke, kira-kira untuk melakukan ini persiapan apa saja yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu siapkan? Pastinya sih, Pak, tadi kan saya menggunakan mode yang biasa ya. Yang pertama, tahapan yang akan saya lakukan itu, saya akan merubah modul ajarnya, Pak. Jadi, saya Mhm. akan merubah modul ajar yang tadinya biasa menjadi modul ajar yang Mhm. berdiferensiasi, yang sesuai dengan gaya murid, Mhm. belajar murid, minat murid. Jadi, setelah modul ajar, saya akan menyiapkan alat peraganya juga, Pak. Jadi kalau Mhm. misalnya peserta didik yang visual, berarti saya menggunakan, eee, video, terus mungkin infocus, atau saya harus menggunakan, speaker juga, Pak, gitu. Mungkin itu sih, Pak. Kayak perangkat pembelajaran, terus saya juga Oke. akan buat ini, penilaiannya, Pak. Iya, Oke. jadi saya akan membuat penilaiannya juga, Pak. Mungkin itu sih, Pak, untuk saat Oke, ini. jadi iya, Bu Nisa akan menyiapkan segala perangkat pembelajarannya begitu ya? Iya, betul, Pak. Heeh, nampaknya juga Bu Nisa sangat bersemangat untuk menjalankan komitmen ini. Betul, Pak, karena kan Tentunya kemarin saya iya, kecewa. tentunya Bu Nisa ini kan tentunya akan butuh bantuan pihak-pihak tertentu Betul, ya. Pak, betul. Kira-kira Betul, akan Pak. melibatkan siapa saja ini, Bu? Bantuan apa kira? Pastinya sebelum saya menerapkan model berdiferensiasi, saya butuh bantuan rekan sejawat saya dulu, Pak. Jadi saya tuh Oke, mau kolaborasi dengan peserta didik saya, dengan teman sejawat saya untuk, ya, membahas tentang terkait modul berdiferensiasi. Setelah saya baik. berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin saya akan meminta izin juga, Pak, sama atasan saya. Karena, tadi kan saya sudah mau menyiapkan alat-alat peraga ya, Pak, ya. Nah, saya akan Mhm. mau minta izin sih, Pak, sama kepala sekolah saya untuk, membutuhkan fasilitas sekolah yang akan saya gunakan. Mungkin itu sih, Pak. Bagus sekali Bu, baik. Ya, semoga berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya, Pak, terima kasih. Amin. Mudah-mudahan, Ya, rencana ini akan saya terapkan dan, permasalahan saya ini akan terselesaikan, Pak. baik. Berarti cukup luar biasa ya diskusi hari ini bisa membuat Ibu kembali bersemangat ya Bu ya. Iya, Pak, makanya terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Jadi Saya juga senang bisa berbicara, bertukar pikiran, berdiskusi dengan Bu Nisa mengobrol kayak gini. Setidaknya kita bisa mengeluarkan unek-unek, jadi nggak dipendam sendiri ya Bu ya.
Iya betul Pak, saya Nah, pokoknya gitu. berterima kasih banget sama Bapak atas waktunya, dengan ngobrol seperti ini, jadi saya tercerahkan Pak atas permasalahan saya jadinya Pak. Yang tadinya saya kecewa sama peserta didik, saya bingung Pak harus kemana, harus gimana gitu. Tapi alhamdulillah dengan ngobrol asik dengan Bapak nih, ternyata permasalahan saya itu mendapatkan solusinya Pak, seperti itu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas waktunya sudah mendengarkan saya ya Pak ya. Baik. Mudah-mudahan Ya. Mhm. saya bisa bersemangat lagi pembelajaran di kelas, menghadapi peserta didik, dan saya bisa maksimal apa yang tadi saya sudah rencanakan itu, saya bisa mengimplementasikannya Pak di dalam kelas Pak. Amin ya Allah, amin ya. Pokoknya doa yang terbaik buat Bu Nisa, sukses selalu ya Bu ya. Saya Makasih banyak tunggu, Bapak. saya tunggu kabar baiknya dari proses pembelajaran yang akan Ibu jalankan atau lakukan nanti ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Oh iya Pak, Oke, kalau misalnya saya ada masalah lagi nih Pak, ya. nanti mungkin saya butuh waktu Bapak lagi, saya akan ngobrol lagi ya Pak ya sama Bapak ya Pak. Mohon Ya, izin dengan senang waktunya. hati Bu. Nanti disampaikan aja di media sosial atau di WA boleh nanti. Siap Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, baik Pak, karena saya ada kegiatan selanjutnya, saya mohon izin ya Pak ya. Sekali lagi saya terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Izin saya rekamannya saya sudahi ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum Oke. Pak. Waalaikumsalam.